Alhamdulillah alladzi 'ada al-'iyada wa qarrar nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yadkhulu biha al-mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila aswadi wal ahmar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafil abkhar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segenap pujian dan seluruh rasa syukur tak henti-hentinya kita haturkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, anugerah, nikmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan dan keislaman serta kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa memenuhi salah satu daripada tuntunannya, yaitu salat Jumat dengan segenap rangkaiannya. Selawat beriring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, contoh teladan paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah yang nista kepada posisi yang mulia, dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 yang barusan Fatih bacakan di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim, apakah kamu mengira bahwa para penghuni gua dan raqim kanu min ayatina ajab, merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, tapi pertanyaan ini Allah ajukan untuk menggetarkan kesadaran kita bahwa peristiwa yang dialami Ashabul Kahfi adalah peristiwa yang ajaib dan luar biasa, tapi bukan satu-satunya keajaiban dan bukan satu-satunya keluar biasaan yang pernah dan terekam dalam Al-Quran dan sejarah peradaban manusia. Peristiwa yang dialami oleh Ashabul Kahfi di dalam gua yang tertidur ratusan tahun, dan ketika terbangun mata uang yang mereka miliki tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar dalam kehidupan dagang dan jual beli. Itu suatu keajaiban, tapi bukan satu-satunya keajaiban perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada selaksa keajaiban yang direkam Allah dalam Al-Quran atas kemahakuasaannya, kudrah dan iradahnya,
banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang tidak mampu dinalar oleh akal dan diprediksi oleh kecanggihan teknologi manusia terjadi, dan Allah suguhkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim supaya peristiwa-peristiwa itu bukan hanya membuat kita kagum dan takjub kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengambil iktibar dan pelajaran untuk kita amalkan dalam realitas kehidupan kita, baik sebagai umat beragama maupun sebagai bangsa dan warga dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, hadirin sudah mendengar dan membaca, bahkan sering mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi yang lari dari kemusyrikan dan berbagai kemaksiatan serta kejahatan akidah lainnya, bersembunyi di sebuah tempat yang kemudian dinamakan dengan gua, tempat persembunyian mereka. Lari dari kemusyrikan, menghindari berbagai kerusakan akidah dan tauhid, supaya mereka tak terpengaruh dengan kemusyrikan, lari menjauh mengungsi eksodus ke sebuah gua kehidupan yang sepi dari hiruk pikuk dan keramaian. Dan dalam gua itu, atas izin dan kuasa Allah, mereka ditidurkan dalam waktu yang sangat panjang. Dan para ulama tafsir berbeda pendapat tentang berapa lama mereka tertidur, apakah puluhan tahun ataukah ratusan tahun. Tapi mereka semua sepakat bahwa Ashabul Kahfi tertidur dalam waktu yang lama. Dan ketika mereka bangun, mereka berdiskusi tentang berapa lama mereka sudah berdomisili atau tinggal dalam gua. Mereka berbeda pendapat, sehingga salah satu di antara mereka berkata, untuk melihat berapa lama kita sudah terdiam dan tertidur dalam gua ini, silakan salah seorang di antara kita keluar berbelanja menggunakan mata uang yang kita bawa ketika kita masuk dalam gua ini. Dan ketika sahabat yang satu ini pulang, melaporkan bahwa mata uang yang mereka miliki sudah tidak lagi berlaku menjadi alat tukar dan jual beli saat itu. Itu menggambarkan begitu lama mereka tertidur atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menghentikan perdebatan dengan cara membuktikan secara nyata tentang lama atau tidak mereka bersemayam dalam gua itu, dengan cara keluar salah satu dari mereka berbelanja menggunakan mata uang yang mereka bawa saat mereka masuk ke dalam gua, dan terbukti mata uang itu tak berlaku lagi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, siapa profil pemuda ini? Dalam ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Pada kisah ini juga dibaca, dipelajari oleh umat, kisah tentang Ashabul Kahfi bil haqqi, dengan penuh kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu, para Ashabul Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim, adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah,
sebahagian dari kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah. Salah satunya adalah tentang Ashabul Kahfi, memberikan iktibar dan pelajaran kepada kita. Yang pertama, tentang penting dan perlunya para pemuda sebagai agen perubahan dan pembangunan. Bukan hanya pembangunan di bidang spiritual, tetapi juga pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan pembangunan di berbagai bidang lainnya. Ini iktibar pertama yang dapat kita petik dan kita ambil tentang pentingnya peran dan fungsi pemuda. Karena mereka berada pada usia yang cukup energi, produktif, sehingga bila sebuah bangsa pemudanya bagus, baik, berilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, mantap akidahnya, lengkap syariatnya, baik dan bagus budi pekertinya, maka masa depan umat dan bangsa itu akan cemerlang. Peradaban mereka adalah peradaban yang mulia, sehingga kehidupan bangsa tersebut akan syarat dengan keharmonisan, penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, bukan dengan kekerasan dan kemarahan. Tapi bila pemudanya rusak, pemudanya hancur, akidahnya rapuh, syariahnya berantakan, budi pekerti dan akhlaknya tercela, maka umat dan bangsa itu akan terseret dalam jurang kehancuran dan dalam peradaban yang suram. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, pelajaran kedua yang dapat kita petik dari surat Al-Kahfi di atas adalah Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang lari dari keburukan, yaitu kemusyrikan dan kerusakan akidah, kepada kebenaran dan ketauhidan. Berapa banyak pemuda hari ini yang lari dari keburukan menuju kebaikan, atau jangan-jangan sebaliknya, yang lari dari kebaikan menuju kepada keburukan. Padahal Ashabul Kahfi mengajarkan bagaimana hijrah dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Dan karena mereka takut terpengaruh dengan berbagai hal yang buruk dan jahat, mereka eksodus mengungsi ke dalam gua. Dan di sana Allah tidurkan mereka dalam waktu yang sangat lama. Ini pelajaran kedua yang dapat kita petik dari kisah Ashabul Kahfi. Bukan pemuda yang lari dari azab ketika berkumandang, lalu pindah ke warung kopi. Mestinya di warung kopi pindah menyahuti suara azan masjid. Itu pemuda yang Allah rekam dalam Al-Quran yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Dari kezaliman hijrah kepada keadilan, dari keburukan kepada kebaikan, dari dendam kepada pemaafan, dari kekerasan kepada kelembutan, dari kemarahan kepada kesabaran. Dan untuk yang terakhir ini sangatlah penting dimiliki oleh pemuda, yaitu kesabaran. Karena darah muda bergejolak, panas, berapi-api. Jika amarahnya tak terkendali, maka potensi yang dia miliki dari kebaikan berubah menjadi keburukan, dari membangun kepada musuh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi mengajarkan kita semua, para pemuda dan orang tua, untuk membangun generasi muda yang sanggup hijrah dan berubah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemusyrikan kepada ketauhidan, dari ketercelaan akhlak kepada kemuliaan akhlak, dari kepikiran dan
kepada kedermawanan, dari kekerasan kepada kelembutan, dari kemarahan kepada kesabaran. Hadirin sidang dan rahimahumullah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tadi menggambarkan bahwa pemuda yang Allah lukiskan dalam Al-Quran, fityatun amanu bi rabbihim, pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, yang menggantungkan dirinya Allah Subhanahu. Allah lah tempat bergantung yang paling sempurna, tempat bergantung yang paling kokoh, tempat bersandar yang paling kuat, sehingga kita tak terjatuh. Banyak orang bergantung di ranting yang kokoh, bersandar di tiang yang kokoh, sehingga kehidupannya di dunia ini berantakan dan di akhirat nanti juga akan berantakan. Satu-satunya tempat bergantung, berpegang dan bersandar adalah Allah Subhanahu. Allah lah tempat bergantung yang tidak akan roboh. Bahkan jika tangan-tangan kehidupan kita lelah dan letih, Allah alirkan kekuatan supaya tetap kuat berpegang pada tali agama Allah, sehingga kita menciptakan kehidupan yang penuh dengan keharmonisan dan kedamaian, bukan konflik, pertengkaran dan perselisihan. Kehidupan yang syarat dengan pemaafan, bukan yang penuh dengan dendam dan kebencian. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Yang terakhir, melalui ayat tadi Allah mengajarkan kepada kita untuk menghentikan berbagai perdebatan yang tidak perlu, guna membuktikan apa yang sedang kita perdebatkan. Ketika mereka terbangun, mereka berdebat tentang berapa lama sudah tinggal di luar, dan mereka menyarankan supaya setelah seorang pergi berbelanja dengan uang yang mereka bawa ketika masuk ke gua, dan ternyata terbukti mereka sudah tinggal sangat lama dalam gua. Jangan menanam berbagai jenis pertanian di atas meja kopi, karena meja bukan tempat kita menanam tanaman. Tapi tanamlah berbagai jenis tumbuhan dan tanaman di tanah yang subur, sehingga menghasilkan pertanian-pertanian yang banyak dan makmur. Bela proh berakah bak warung kopi, dan bela mendawa hanam 47 urang hanam ujung hanam 4. Kita membuat energi untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang kita perdebatkan bukan sesuatu yang semakin mempererat persaudaraan kita, tapi justru meretakkan dan merenggangkan hubungan persaudaraan di antara kita. Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa apa yang dipikirkan dan kita diskusikan, buktikan dalam kenyataan. Bila kita mengatakan Islam ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi selain Islam, buktikan kualitas hidup. Bila setiap hari 5 kali kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sejak takbiratul ihram hingga salam, semua kalimat-kalimat dan kata-kata kita ucapkan kata-kata yang mulia, takbir, Allah Akbar, tahmid, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Doa-doa yang dilanjutkan juga doa-doa yang syarat dengan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Setiap rakaat 8 permintaan. Kenapa di luar salat kita suka melantunkan doa-doa kutukan kepada saudara-saudara kita? Pada dalam salat kita diajarkan dengan doa-doa kebaikan untuk diri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Luar biasa Islam sebagai ajaran
yang dapat mewujudkan bukan hanya ketentraman dan ketentraman, tetapi juga kerataban dan kemuliaan akhlak. Bukan hanya rahmatan lil muslimin, menebarkan kasih sayang untuk orang Islam, tapi rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Tidak ada satu makhluk pun, termasuk debu, batu dan kayu, yang tidak kena siraman kasih sayang Islam. Binatang-binatang yang hidup dalam tanah, yang ada di atas tanah, bahkan di angkasa sana, semua mendapatkan siraman dan percikan kasih sayang dari Islam. Mari kita perhatikan bagaimana Rasulullah melarang kita untuk buang air kecil di sarang binatang yang ada dalam tanah. Larangan kita memetik buah pohon yang belum matang. Larangan untuk merusak alam, larangan untuk merusak lingkungan, dan perintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, politik, dan alam semesta. Karena keseimbangan itulah kata kunci dari peradaban. Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi Allah mengatakan bahwa Islam sebagai peradaban substansinya adalah keseimbangan. Islam sebagai syariat substansinya adalah keadilan. Islam sebagai tata kehidupan substansinya adalah akhlakul karimah. Islam sebagai panduan substansinya adalah ketertiban dan kenyamanan, kemaslahatan dan kebaikan. Itulah substansi yang asal daripada Islam, intisari daripada Islam, dan itulah yang Rasulullah Muhammad SAW harapkan kepada umatnya, yaitu kita semua, untuk kita wujudkan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang biasa maupun sebagai pengusaha, penguasa, dan ilmuwan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maunah dan hidayahnya kepada kita semua untuk mengambilkan iktibar dalam rangka melahirkan generasi muda yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan alam semesta, sehingga kehidupan menjadi penuh dengan keharmonisan, kebaikan, dan kedamaian. Semoga Allah senantiasa mengalirkan kemahakuasaannya untuk menolong kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.